Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, dan juga nikmat amal soleh. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ummahat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas izin Allah siang ini kita bisa bergabung kembali dalam kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi hafizahullah. Jazakallahu khairan Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan selanjutnya, insya Allah kita akan masuk hadis ke-6, masih dalam bab 1 tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Untuk itu, marilah kita luruskan niat untuk mencari ridho Allah Ta'ala, dan juga kita siapkan kitab serta alat-alat tulis untuk mengikat ilmu yang akan disampaikan. Bagi yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya secara langsung atau bisa juga melalui kolom chat. Dan seperti biasa, kita batasi waktu untuk materi dan tanya jawab nanti, insya Allah sampai pukul 14.45. Baik, langsung saja kita simak bersama materi dari Ustadz Asdi Nawawi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Jalla Jalaluh atas nikmatnya kepada kita semua. Dan kajian kali ini kita melanjutkan hadis yang ke-6 dari Riyadhus Shalihin dari sahabat Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Hadis ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Wahib bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb,
bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asyarah al-mashhudi lahum bil jannah. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu mali wa la yarithuni illa ibnatun li afa tasaddaq bi thuluthi mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fathuluthu ya Rasulullah qala ath-thuluthu wa ath-thuluthu katsir aw kabir innaka lan tadhara warasatak agniya'a khairun min an tadrahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'al fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajhallah illa izdadta bihi darajah wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakin al-ya'i Sa'd ibn Khawlah yati lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah. Muttafaq alaih. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang menjengukku pada tahun Haji Wada karena aku sakit keras. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini sangat keras sebagaimana yang kau saksikan. Sedang aku mempunyai harta yang cukup banyak. Sementara tidak ada seorang pun yang menjadi ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Apakah boleh aku sedekahkan 2/3 hartaku? Kata Nabi SAW, tidak. Kemudian kutanyakan bagaimana kalau setengahnya? Nabi SAW juga menjawab tidak. Dia bertanya lagi, bagaimana jika 1/3 ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak atau sudah besar. Jadi ukurannya itu sudah termasuk besar. Kemudian kata Nabi SAW, innaka antadhara warasatak agniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Suara saya masih jelas? Soalnya ini hujan di sini agak deras. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya jika engkau meninggal, jadi meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, raya meminta-minta kepada orang-orang.
Jadi yatakaffafuna nas, mengemis. Sesungguhnya engkau tidak sekali-kali mengeluarkan infak dengan mengharapkan keridhaan Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya bahkan pada apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Kemudian lebih lanjut dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan di Mekah setelah kepergian sahabat-sahabatku dari Mekah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah engkau ditinggalkan lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang kau niatkan karena mencari wajah Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat dan ketinggian. Barangkali engkau akan dipanjangkan umurmu sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat darimu. Di samping ada juga orang-orang lain yang merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung bagi mereka, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Tetapi yang kasihan Sa'ad bin Khawlah, Rasulullah SAW sangat menyayangkan ia meninggal di Mekah. Muttafaq alaih. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim nomor 1628. Umahat a'azzanillah wa iyyakum. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, dan ini bagi seorang pemimpin ya, atau juga mungkin bawahannya, dan juga termasuk kita ya, untuk menjenguk teman-teman yang sedang menderita sakit. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah masuk menjenguk seorang A'rabi. A'rabi itu penduduk pedalaman, orang pedalaman, A'rabi. Ketika Nabi SAW menjenguk, Nabi SAW mengatakan, la ba'sa tahur, insyaallah, tidak mengapa, insyaallah ini menjadi pencuci, pembersih dosa. Ya, maka kita menjenguk kemudian memberikan hiburan untuk memberi motivasi kepada yang sakit ini agar dia sadar bahwa sakit itu membersihkan dosa-dosanya. Dengan begitu dia bisa sabar dan ikhlas menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu sakit. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Jibril menemui Nabi SAW. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, ishtakaita? Qala na'am. Qala bismillahi arqiq min kulli syai'in yudhik wa min syarri nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Kalau barangkali kurang jelas bisa chatting. Barangkali ada yang kurang jelas karena ini terpengaruh suara hujan. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Coba nyalakan mic-nya, barangkali ada yang terganggu. Saya ingin tahu suara saya jelas atau tidak. Ibu-ibu, jelas. Nah, baik.
Jadi diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, ishtakaita. Kalau bahasa kita tuh sakit ya, lagi sakit ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, na'am. Maka Jibril alaihissalam meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfik. Bismillahi arqik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala yang menyakitimu, dari kejelekan setiap jiwa atau ain, pandangan mata yang jahat, pandangan mata yang jahat, atau hasidin, dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Maka di sini kita boleh meruqyah walaupun nggak diminta oleh pasien. Ya. Adapun dalam bab tauhid tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, ciri mereka adalah tidak minta diruqyah. Maksudnya bukan berarti nggak boleh diruqyah, tetapi maksudnya adalah tidak bermudah-mudahan minta ruqyah padahal dia mampu meruqyah dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tidak meruqyah dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya. Ya, jadi cukup dengan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau doa-doa yang jelas maknanya. Ya, kemudian adapun kita meruqyah tanpa diminta, maka ini tidak termasuk pada bab tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tersebut. Ya. Jadi ummahat a'azzanillah wa iyyakum, kita meruqyah orang boleh walaupun tidak diminta. Jadi ibu melihat temannya sakit, kemudian ibu meruqyah dia mungkin dengan baca Al-Fatihah, ya. Ibu baca Al-Fatihah atau ibu baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaupun dia nggak minta, ya, mungkin dengan memegang bagian yang sakit, ya, kemudian sambil membacakan doa ini. Kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa menjenguk orang sakit ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atish. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5, yaitu menjawab salamnya, menjenguk yang sakit, mengikuti jenazah, ya, jadi diantar jenazahnya, kemudian memenuhi undangan, ya, jadi memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin, ya, bila yang bersin itu dia mengucapkan hamdalah. Kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ketika kita menjenguk yang sakit, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatil jannah? Qala janaha. Siapa yang menjenguk seorang yang sakit, maka ia terus-menerus berada di khurfatil jannah. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan khurfatil jannah itu? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buah-buahan yang dipetik dari surga. Ya, jadi buah-buahan yang dipetik dari surga. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat berselawat atasnya. Jadi yang dimaksud berselawat itu meminta ampun untuknya hingga ia berada di sore hari. Jadi maksudnya itu sampai sore. Jika ia menjenguk di sore hari, ya, jadi kalau dia menjenguk yang sakit itu di sore hari, maka 70.000 malaikat itu berselawat atasnya, ya, meminta ampun untuknya hingga pagi hari. Ya, jadi ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Maka ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ini pentingnya kita menjenguk yang sakit. Kalau karena corona sehingga harus jaga jarak mungkin, maka bisa dengan nelpon atau dengan chatting melalui media sosial, mungkin melalui WA atau Instagram dan lain-lain. Ya, jadi sekarang itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana komunikasi. Ya, jadi kalau dibatasi sehingga nggak bisa bertemu secara langsung, maka bisa melalui WhatsApp dan lain-lain. Kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, pelajaran berikutnya, ibu-ibu bisa lihat di bukunya Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Salim. Diperbolehkan menyebut penyakit untuk satu tujuan yang benar. Ya, jadi tujuannya barangkali ada teman yang tahu obat apa yang cocok untuk jenis penyakit yang sedang ibu alami, ya, atau meminta didoakan, ya. Dan ini tanpa disertai keluhan atau sikap tidak ridho dengan takdir Allah, ya, maka ini tidak bertentangan dengan sikap sabar, ya. Jadi yang dilarang itu keluh kesah yang kalau kesah itu menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya berat hatinya terhadap takdir yang sedang dia alami. Ya, maka ini yang nggak boleh. Ya, sehingga ummahat a'azzanillah wa iyyakum, kalau dia menyampaikan bahwa dia sedang sakit, yang tujuannya supaya didoakan oleh teman-teman yang soleh, yang barangkali dengan doa mereka kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mungkin ada teman yang mungkin dia pernah sakit dan dia mungkin punya pengalaman, ya, minum obat tertentu kemudian biidznillah sembuh. Ya, maka ini
Ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ini boleh menyampaikan penyakit yang sedang diderita, yang tujuannya untuk mencari solusi, bukan dalam rangka keluh kesah, tidak terima dengan takdir. Ya. Kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, di hadis ini diperbolehkan meletakkan tangan di dahi orang yang sakit. Juga boleh untuk mengusap wajahnya, mengusap bagian tubuh yang sakit, kemudian mendoakannya mudah-mudahan panjang umur. Ya, jadi didoain mudah-mudahan panjang umur. Ya, ini boleh ya. Jadi boleh kita mendoakan semoga dia panjang umur, semoga diberi kesembuhan, semoga penyakitnya menjadi penghapus dosa. Ya, jadi doa-doa yang membuat dia termotivasi untuk sabar menerima takdir, kemudian memotivasi dia untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesembuhan. Kemudian maha ta'azzanillah wa iyyakum, di hadis ini pahala berinfak itu tergantung pada benarnya niat, ya, dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pahalanya itu tergantung pada lurusnya niat, ya, pada kebenaran niat. Ya, sehingga walaupun pemberian yang kita beri itu salah alamat, ya, tidak akan berkurang pahalanya. Karena apa? Niatnya tidak meleset, karena niatnya tidak nyasar. Ya, niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah tidak akan nyasar, tidak akan berkurang pahalanya walaupun jatuh ke orang yang tidak kita inginkan. Ya. Mungkin ibu pengen ngasih anaknya karena nggak suka sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya pemabok. Ya, dikasih anaknya, tapi malah orang tuanya yang make. Gitu. Tetap saja pahala itu tidak akan berkurang jika ibu-ibu lurus niatnya saat berinfak. Kemudian maha ta'azzanillah wa iyyakum, di hadis ini boleh menabung. Ya, jadi menabung itu hukumnya boleh. Yang mana ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa yang nggak boleh itu mengumpulkan harta untuk menyombongkan diri. Ya. Jadi mengumpulkan harta untuk menyombongkan diri. Dan ummahat a'azzanillah wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surah Al-Adiyat ayat 8. Sesungguhnya manusia itu sangat bakhil dikarenakan kecintaannya yang sangat kuat kepada harta. Ya, sehingga jangan sampai kecintaannya yang berlebihan kepada harta ini membuat dia bakhil, tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak mau zakat dan lain sebagainya, tidak mau menolong yang butuh. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang dilalaikan oleh hartanya. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian perbuatan berbanyak-banyakan hingga kalian masuk ke liang kubur. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, melalaikan dari ketaatan.
Nah, jadi ada yang sudah masuk waktu sholat Jumat, dia masih sibuk dengan tokonya misalnya. Maka ini yang menjadi sebab dia melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tercela. Tapi kalau seorang bekerja mengumpulkan harta yang mana hal itu untuk menguatkan dia dalam sedekahnya, silaturahimnya, ya, dalam hajinya, umrohnya, dan lain sebagainya, dalam ketaatan, maka mengumpulkan harta seperti itu adalah terpuji. Ya. Ya, jadi yang tercela itu mengumpulkan harta yang kemudian melampaui batas, kemudian sombong, yang mana Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istagna. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, manakala ia melihat dirinya itu serba berkecukupan. Jadi ada yang memang lupa daratan. Ada orang yang disebut dengan orang yang lupa daratan. Maka di sini ummahat azanillah wa iyyakum, ya. Tentu saja hal seperti itu tercela. Kemudian pelajaran berikutnya, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, jadi tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, maka diperhatikan untuk dibayar dulu utangnya, kemudian wasiatnya. Ya, jadi wasiatnya juga utangnya, ya. Kemudian setelah itu baru urusan waris, ya. Sehingga ummahat azanillah wa iyyakum, warisan itu tidak mesti langsung dibayar saat itu juga, langsung dibagi saat itu juga, tidak. Ya, mungkin ada utang yang belum dibayar, mungkin ada wasiat yang harus ditunaikan, maka jangan juga langsung terburu-buru bagi-bagi harta warisan. Ya. Dan ummahat azanillah wa iyyakum, di hadis ini memberi nafkah kepada keluarga itu berpahala jika diniatkan, dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Oleh karena itu Muawiyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an tut'imaha idza tu'imta wa taqsuha idza tasaita wa tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Engkau beri makan istrimu bila engkau makan, dan engkau beri pakaian bila engkau berpakaian. Jangan engkau pukul wajahnya, jangan engkau jelek-jelekkan. Ya, jadi nggak boleh dijelek-jelekin. Dasar lu hitam, misalnya. Jadi jangan engkau jelek-jelekkan. Dan jangan engkau boikot kecuali dalam rumah. Ya, jadi nggak boleh diusir. Pergi sana, pulang sana, ke rumah bapakmu. Ya, jadi itu nggak boleh. Dan ummahat azanillah wa iyyakum,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza anfaqal muslim nafaqatan ala ahlihi, wa huwa yahtasibuha, kanat lahu shadaqah." Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya, dan dia ketika memberi nafkah itu mengharap pahala, maka nafkah itu teranggap sebagai sedekah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau memberi nafkah yang mana dia memberi nafkah dengan mengharap pahala dari pemberiannya itu, maka itu teranggap sedekah. Ya, padahal dia punya kewajiban untuk menafkahi anak istri, tapi ketika dia beri itu, dia juga harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang diberikan ke istri dan anak-anak itu teranggap sedekah. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, afdalu dinar yunfikuhu rajulu dinar yunfikuhu ala iyali, wa dinarun yunfikuhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillahi azza wa jalla, wa dinar yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Dinar yang paling afdal yang dibelanjakan oleh seorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya. Dan dinar yang dibelanjakan oleh seorang untuk tunggangannya dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan dinar yang diinfakkan oleh seorang untuk teman-temannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di sini Maha ta'azzanillah wa yakum, dinar yang paling utama itu yang dibelanjakan oleh seorang ya, adalah yang dinafkahkan untuk keluarganya. Ya, jadi yang paling utama itu yang dinafkahkan untuk keluarganya. Dan dinar yang dibelanjakan oleh seorang untuk tunggangannya dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan juga dinar yang diinfakkan oleh seorang untuk teman-temannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ada teman-temannya yang pergi berjihad di medan jihad, kemudian dia memberikan infak untuk membantu mereka. Ya, maka ini semuanya adalah dinar yang paling utama. Ya. Kemudian Maha ta'azzanillah wa iyyakum, di dalam hadis ini berbagai kebaikan dan ketaatan yang tidak bisa dilakukan maka bisa diganti dengan hal lainnya yang sama dalam hal pahala dan balasan. Ya. Maka ketika seorang terhalangi untuk melakukan suatu kebaikan, maka pasti ada pintu-pintu kebaikan lain yang bisa dilakukan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebaikan-kebaikan yang variatif, yang ini Maha ta'azzanillah wa yakum, ada yang mungkin dengan zikirnya, baca Qur'annya, ya, jadi kebaikan yang sangat banyak ketika dia terhalang dari suatu kebaikan. Ya. Kemudian anjuran untuk menyambung silaturahim. Ya, jadi Ummahat
ta'azanillah wa yakum. Silaturahim itu adalah yang ada hubungan kerabat. Ya. Jadi silaturahim itu yang masih ada hubungan darah. Tapi kalau ibu main ke rumah teman, main ke rumah sahabat, itu namanya ziarah. Ya, jadi namanya ziarah. Kalau di kita itu ziarah itu identik dengan yang ke kuburan. Padahal ziarah bisa ziarah ke rumah teman. Ya, jadi kalau nanya, lagi di mana Pak? Lagi ziarah. Ya, belum tentu dia dikubur. Bisa jadi ziarah ke temannya. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, juga Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bima yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minal nar. Ada seorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad wufiqa, sungguh dia telah diberi taufik, atau sungguh dia telah diberi hidayah. Laqaduhu dia, sungguh dia sudah diberi hidayah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau beribadah kepada Allah. Ya, jadi supaya masuk surga dan dijauhkan dari neraka, maka jalan keluarnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakat wa tasilu dza rahimak wa tasilu dza rahimik. Engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik dengan suatu apapun. Ya, ketika beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, juga membayar zakat. Dan engkau menyambung silaturahim. Ya. Ketika orang itu pergi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, dia pasti masuk surga. Ya. In tamassaka bima amartu bihi dakhala al-jannah. Jadi kalau dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, ya, maka dia pasti akan masuk surga. Ya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya. Maka di sini Ummahat azanillah wa yakum, siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia silaturahim. Ya. Juga akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam apa makna panjang umur. Ada yang berpendapat memang secara bilangannya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh malaikat mencatat jatah usia, maka antara dua pilihan.
catat usianya 60 kalau dia malas silaturahim. Tapi kalau dia rajin silaturahim, catat usianya 70. Ya, dan malaikat nggak tahu ya, apa yang akan dipilih oleh orang ini. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan kita meninggal dunia. Kemudian makna yang kedua adalah dipanjangkan umurnya, maksudnya adalah dia akan diberikan taufik untuk melakukan amal-amal ketaatan yang pahalanya terus berlanjut walaupun dia meninggal dunia. Maka dia kemudian memanfaatkan jatah umurnya yang tersisa untuk sedekah jariah misalnya dan lain-lain. Ya, mungkin dia bangun masjid dan lain sebagainya. Dan ummahat azanillah wa yakum, di dalam Sahih Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjelaskan tentang menyambung silaturahim yang lebih besar pahalanya daripada memerdekakan budak. Ya, dari Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku memerdekakan budakku? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau telah melaksanakannya? Maksudnya, apakah engkau telah memerdekakan budak? Dia mengatakan, iya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ama innaki lau a'taitiha akhwalak, seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-paman, kana a'dhama li ajrik, maka itu lebih besar pahalanya. Ya. Jadi kalau itu diberikan ke paman-pamannya, itu lebih besar pahalanya. Oleh karena itu, ummahat azanillah wa yakum, menyambung silaturahim ini salah satunya dengan memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kerabat, membantu mereka saat mereka butuh. Ya, mungkin mereka minjem duit karena kepepet dan lain sebagainya. Ya, atau menolong mereka dengan harta. Ya. Kemudian, ummahat azanillah wa iyyakum, di hadis ini larangan memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri lain. Ya. Karena jika hal ini disyariatkan, ya, kalau ini disyariatkan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan agar jenazah Sa'ad bin Khawlah ya, ini dipindahkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk memindahkan jenazah Sa'ad bin Khawlah. Ya, ini menunjukkan tidak ada syariatnya. Ya, orang Jawa kalau meninggal bawa ke Jawa. Ya, subhanallah, baru-baru ini terjadi ya di Bontang. Keluarga di Jawa sana maksa ya, mayat dari keluarga mereka yang ada di Bontang ini harus dibawa ke Jawa. Padahal ini sangat merepotkan di saat sekarang ini. Ya, apalagi mayat pun harus PCR ya. Dan ini sangat-sangat repot. Dan yang nganter ini semua harus vaksin dulu dan lain sebagainya. Sangat merepotkan. Selain itu tidak ada syariatnya.
dimanapun seorang itu meninggal, ya maka di situ saja dikuburkan. Ya, bayangkan untuk membawa mayat dari Banjarmasin ke Samarinda, saya pernah nanya yang ngurus itu minimalnya itu 50 juta itu. Ya, minimalnya ongkos macam-macam, dan itu mending diberikan kepada anak-anaknya yang sudah menjadi yatim, ya, daripada memindahkan mayat. Ya, oleh karena itu, ummahat a'azzanillah wa iyyakum, kalau ibu meninggal di Bontang nggak usah ya, dibawa ke Papua repot ya, dibawa ke Sulawesi, dibawa ke Jawa repot. Kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, di dalam hadis ini ada saddu dzariyah. Saddu dzariyah. Ini bahasa kita tuh tindakan preventif. Dan ini dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan, agar tidak ada seorang pun menjadikan sakit sebagai sarana mencintai negeri dan kampung halaman yang telah dia hijrah darinya. Ya. Kemudian di dalam hadis ini kewajiban memperhatikan kemaslahatan ahli waris, juga memperhatikan keadilan di antara mereka. Ya, jadi memperhatikan kemaslahatan ahli waris juga memelihara keadilan di antara ahli waris. Ya. Kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, di dalam hadis ini Rasulullah khitab ucapan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada seseorang itu mencakup orang lain yang memiliki sifat yang sama dengannya dari kalangan orang-orang yang mendapat beban taklif, beban syariat. Ya. Jadi kalau ada yang seperti ini kasusnya, ya, maka ini sama. Ya. Kemudian ummahat a'azzanillah wa iyyakum, di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangkan Sa'ad bin Khawlah. Ya, jadi menyayangkan Sa'ad bin Khawlah. Kasihan Sa'ad bin Khawlah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangkan karena dia mati di Mekah, padahal dia sudah hijrah dari. Ya, jadi menyayangkan dia meninggalnya di Mekah. Di sini ummahat a'azzanillah wa iyyakum, yang tercela dari kata andaikan, ya, itu jika berkaitan dengan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang tercela. Ya. Misalnya ada seorang ibu yang jatuh dari motor, kemudian dimarahi sama suaminya. Ya, sudah aku bilang tadi bawa mobil, kenapa bawa motor? Ya. Maka dia mengatakan ini qadarullah, sudah takdir. Saya sudah hati-hati. Tapi ada yang nabrak dari belakang. Ya, akhirnya jatuh. Qadarullah. Ya. Nggak perlu lagi kita ngungkit-ngungkit. Sudah terjadi. Maka jawaban ibu ini benar. Ya, jadi jawaban dari ibu ini, alasan dia dengan takdir ini benar. Nggak perlu lagi ya, kita
mengungkit. Ya. Adapun kalau ucapan seandainya yang seperti di hadis ini, maka tidak apa-apa, ya, hanya menyayangkan saja, ya. Jadi ummahat azanillah wa iyyakum, kalau tidak disertai dengan sikap tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Ummahat, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand. Silakan, yang mau bertanya mungkin langsung aja, ya, nyalakan mic-nya. Nggak ada. Yang di chatting nggak ada juga. Belum ada, Ustaz. Atau kita tutup. Silakan Ibu-ibu. Ya, karena nggak ada tanya jawab, saya cukupkan sekian, karena ini sudah hampir 2:30, sudah mendekati waktu asar, ya. Asar sekarang jam 3, ya. Kita cukupkan sekian. Ada yang bertanya, Ustadz, Afwan? Kali ada yang bertanya, silakan, 1 menit. Satu menit, nggak ada yang tanya, kita tutup, ya. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya mengenai tadi tidak disyariatkannya pemindahan jenazah ke kota lain, itu gimana Ustadz apabila di tempat dia meninggal itu tidak ada keluarganya sama sekali? Misalkan yang jenazah ini lagi bekerja, kemudian qadarullah dia meninggal di situ, apakah boleh dibawa tetap tidak boleh dipindahkan ke kota tempat tinggal keluarganya atau bagaimana Ustadz? Syukran, jazakallah khairan. Ya, wa'alaikum. Jadi ummahat azanillah wa iyyakum, bahwa hukum memindahkan ini atau bahkan membongkar kuburannya mungkin karena saudara-saudaranya minta untuk dipindah ke kampung misalnya, ya, maka di dalam syariat, ya, kalau perintah untuk memindahkan ke negeri tempatnya supaya banyak saudaranya yang ziarah dan lain sebagainya, maka ini nggak ada perintahnya, ya, nggak ada perintahnya dalam syariat. Ya, selain itu sangat memberatkan. Ya, jadi ini tentu saja pengurusan jenazahnya seperti Rasulullah SAW memerintahkan supaya jenazah itu segera dikuburkan. Ya, tapi kalau dibawa ke Sumatera sana, berarti ini membuat pelanggaran berikutnya, ya, yaitu menunda-nunda dikuburkan. Ya, jadi ini hal buruk lainnya, ya, karena
mayat itu didoakan dimanapun nyampe doanya. Ya, oleh karena itu ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ya, cukup keluarganya diberitahu bahwa proses penguburan sudah selesai. Ya, adapun mereka mau datang ke kuburannya misalnya karena punya kelapangan rezeki, ya silakan. Tapi bukan mayatnya yang dibawa ke kampung. Karena nanti menunda-nunda penguburan, padahal mayat itu harus segera dikubur. Wallahu a'lam. Beda kalau sini ke Balikpapan ya mudah. Karena lewat darat ya. Mudah. Tapi kalau harus naik pesawat ya itu banyak hambatannya. Apalagi kalau nggak punya orang dalam di bandara sana itu agak susah juga. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Berikutnya kami masih persilahkan jika ada ukhti yang masih ingin bertanya. Silakan ummahat sekalian kalau masih ada pertanyaan. Nggak ada ya. Melanjutkan pertanyaan tadi Ustadz terkait larangan memindahkan jenazah. Bagaimana apabila meninggalnya itu di negeri kafir Ustadz, di mana di sana komunitas muslim tidak banyak, itu apalagi keluarga, lah itu seperti itu bagaimana baiknya Ustadz? Ya, ini di hadis ini Sa'ad bin Khawla meninggalnya di Mekah. Ya, jadi Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi itu disolati secara gaib, ya, di zaman Nabi SAW, yang mana sholat gaib terjadi hanya satu kali, yaitu ketika Raja Najasyi meninggal dunia dan di negerinya tidak ada kaum muslimin yang mengurus. Ya, tidak ada yang nyolatin dan lain sebagainya, maka disolati secara gaib. Ya, adapun urusan pemakaman maka itu jadi urusan orang setempat. Adapun sholatnya karena nggak ada yang nyolatin maka sholat secara gaib. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ummahat, apabila masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Masih ada waktu beberapa menit. Ya, kalau nggak ada kita tutup. Terkait tadi larangan memutus silaturahim Ustadz, itu Ya. adakah kriteria seperti apa kita dikatakan memutus silaturahim? Adakah kriteria-kriteria tertentu? Ya, jadi menyambung silaturahim yang paling utama itu kepada orang yang ketika kita datang bahkan diusir. Keluar kamu, ngapain ke sini? Ya. Jadi ketika kita datang justru diusir. Itu silaturahim yang paling utama. Jadi bukan silaturahim itu harus ke yang setiap kita datang dikasih kue. Bukan. Justru silaturahim yang paling utama itu ketika kita datang malah diusir. Ya, sehingga di situ disebut dengan silaturahim, menyambung yang tadinya putus. Ya, oleh karena itu ummahat a'azzanillah wa iyyakum, silaturahim jangan pilih-pilih. Oh, di sana itu kalau kita datang
suka dikasih amplop. Akhirnya ibu rajin silaturahim ke sana. Tapi ke omnya yang agak pelit, nggak didatengin. Justru yang pelit itu yang harus disambung silaturahim. Ya, bahkan yang rada-rada jahat lah, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, pergi sana. Ya, ngapain ke sini? Ya, nggak usah lagi. Nah, seperti itu justru kita harus menyambungnya, bersabar dengan sikap buruknya. Ya, maka ummahat ta'azzanillah wa iyyakum, kita ketika melihat yang pelit, kemudian kita nggak mau lagi datang, ya mungkin karena ketika datang cuma dikasih air putih, kemudian kita memutus silaturahim, nggak mau lagi datang. Ya, maka itu yang dimaksud memutus silaturahim. Ya. Atau ketika ibu datang nggak diterima dengan baik, sampai ibu harus nginep di hotel. Ya. Maka itu termasuk memutus silaturahim ketika ibu tidak lagi menyambungnya. Ya, jadi kita sabar dengan saudara-saudara yang ya, punya akhlak buruk. Ada yang lain? Baik, jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya. Kami masih persilahkan apabila ada ummahat yang masih ingin bertanya. Sepertinya sudah cukup Ustadz. Tidak Ya, ada yang ingin bertanya. Cukup saja ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.